Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha memberikan perenungan yang dalam, bagaimana sebuah zikir nafas itu bisa mampu sampai kepada sang guru sejati. Apa sajakah yang harus kita lakukan dan harus kita renungi untuk melakukan hal tersebut. Ketika kita sedang melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah, kemudian setelah itu kita melanjutkan dengan bertafakur, duduk bersila dengan sangat nyaman dan pikiran yang sangat tenang. Kemudian perhatian kita kali ini kita arahkan pada keluar masuk nafas saja. Perhatikanlah nafas itu, rasakanlah nafas itu. Mulut tertutup dengan lidah menyentuh langit-langit mulut. Ini akan membantu merangsang aktivitas zikir kita menjadi lebih rileks. Kemudian mulailah fokus pada pandangan mata Anda. Redupkan mata Anda, redupkan pandangan mata Anda, dan arahkan fokus pandangan mata Anda ke ujung hidung Anda. Selanjutnya ikuti dan rasakan gerakan nafas yang keluar masuk secara alami. Rasakan terus, ikuti terus keluar masuknya. Para sahabat semua, perlu kita sadari bahwa banyak di antara kita yang sudah terlalu lama kita melupakan nafas kita sendiri. Kita hanya bernafas dan tidak pernah merasakannya, tidak pernah mensyukurinya. Padahal merasakan adalah salah satu bentuk wujud syukur kita terhadap nafas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi mungkin orang-orang yang di luar sana yang bahkan tidak pernah mengetahui bahwa nafas itu bisa menjadikan sebuah media yang terbaik untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui nafas dan rahasianya. Hal ini bisa terjadi karena memang manusia mementingkan sisi wujud yang lain atau anggota tubuh yang lain untuk selalu mempercantik wajah, tangan, kulit, rambut, mata, bahkan kuku, dan lain-lain. Dan itu semua membuat kita terlupakan kepada keutamaan nafas tersebut. Saat itu nafasmu hanya keluar dengan bebas dan masuk dengan bebas pula. Tiada pernah kita berpikir untuk menyaring nafas yang kadang disertai oleh nafsu. Padahal nafas ini adalah sebuah utusan Allah untuk diri kita. Datangnya nafas, maka hiduplah kita, dan pulangnya nafas, maka matilah kita ini. Maka saat nafas tersebut pulang, terbungkuslah jasad ini dengan selembar kain kafan, dan yang ada hanyalah bangkai serta kenyataan yang sangat mendalam bahwa sebelumnya kita terlalu bangga dengan bangkai-bangkai ini, karena semua predikat duniawi itu ada dan melekat kepada kita ketika masih ada nafas, adalah sebagai ustadz, ustazah, ulama, orang berpangkat, dan itu semua selesai ketika nafas kita itu sudah pulang untuk selamanya. Jika nafas adalah salah satu media terbaik untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sangatlah penting untuk memanfaatkan nafas untuk media mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mengibadahi nafas. Lalu seperti apakah cara mengibadahi nafas tersebut? Maka berlatihlah. Jika di dalam pelatihan zikir nafas ini, yang paling mudah dikenal adalah dengan melafazkan sebuah lafaz seiring keluar masuknya nafas, atau mungkin menarik nafas yang panjang, yang dalam dan sebanyak-banyaknya, kemudian menahan nafas, kemudian mengeluarkan nafas, juga dengan disertai dengan zikir-zikir tertentu di dalamnya. Maka yang paling sering kita lupakan adalah dengan hanya merasakan nafas. Rasakanlah
keluar masuk nafas, rasakan saja keluar masuknya. Para sahabat semua, mungkin merasakan nafas ini agak susah ya. Kita membayangkan itu seperti apa? Ya, maka untuk memahaminya tentang merasakan nafas ini, mari kita ingat ketika kita merasakan nafas tanpa memikirkan sesuatu apapun, termasuk juga tidak memikirkan nafas itu sendiri. Sesungguhnya Anda sering sekali melakukan hal ini, tetapi Anda tidak tahu, yaitu pada saat Anda sedang tertidur. Ini adalah salah satu contoh yang sangat bagus untuk menjelaskan pemahaman kita sebagai gambaran di dalam merasakan nafas. Karena di dalam keseharian kita, semua yang ada pada diri kita tiada pernah terkendali. Mata bekerja dengan sendiri, telinga mendengar sendiri, mulut juga bekerja sendiri, tangan, kaki, pikiran, angan-angan, bahkan hati kita ini pun semua bisa beraktivitas secara sendiri-sendiri dengan kesibukannya sendiri-sendiri pula. Karena memang semua adalah berdiri sendiri meskipun ada di dalam satu batang tubuh kita ini. Oleh karena itu, gunakanlah nafas ini sebagai media untuk menyatukan itu semua. Rasakanlah semua kedalaman nafas itu seperti pada saat tubuh Anda sedang tertidur. Hati, pikiran, angan-angan, budi, semua satu dalam nafas. Sempurnakan kondisi itu dengan kesadaran Anda. Orang yang tertidur ini adalah contoh merasakan keluar masuk nafas, tetapi saat itu keluar masuk nafas Anda berjalan dengan baik tanpa Anda punya kesadaran. Jadi orang yang sedang tertidur itu salah satu contoh pada saat kita merasakan keluar masuk nafas. Saat itu keluar masuk nafas kita berjalan dengan baik karena akal dan pikiran kita tidak mengganggu perjalanan nafasmu itu. Akan tetapi saat itu Anda sedang tertidur, artinya tidak ada kesadaran. Oleh karena itu, silakan latih ini. Rasakan keluar masuk nafas dengan baik seperti dalam kondisi sedang tertidur, yakni pikiran sementara mati, akal sementara mati, angan-angan sementara mati, tiada lagi membayangkan, sehingga tiada bayangan-bayangan apapun, tiada lintasan-lintasan, yang ada hanyalah kesadaran dan nafas itu sendiri. Kemudian selanjutnya ini akan dituntun mengarah jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah yang akan menuntun kesadaran nafas kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Para sahabat semua, perlu kita ketahui bahwa yang menuntun kesadaran nafas meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak Anda sendiri sehari-hari. Akhlak tersebut memiliki ruh, maka eksistensi ruh akhlak Anda itulah yang menjadi cahaya yang menerangi kegelapan batin untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Akhlak inilah yang membungkus keutuhan ruhani dalam diri manusia, sehingga mampu menjadikan sebuah pelita untuk meniti jalan di dalam kegelapan batin menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini ditegaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Salah satu tanda kita masuk dalam alam rahasia atau alam yang dekat dengan Allah, sehingga sampai ada penyatuan, adalah nafas. Saat itu yang ada hanya rasa cinta, rasa rindu. Merasakan adanya rasa itu, kuatkanlah niat dan keyakinan Anda di ranah tersebut. Karena sampai di wilayah ini, sesungguhnya itu sangat jarang manusia mampu. Biarkanlah sampai rasa itu kekal di situ. Tiada orang lain yang bisa merasakan ini, hanya diri kita sendiri dan kesadaran yang merasakan salah satu kondisi tersebut. Bahkan tubuh ini saja tidak bisa memasuki jika tiada satu kesatuan utuh antara keadaan lahir dan batin manusia. Dan insya Allah
Rasa kita ini adalah rasa Allah yang satu, rasa akan adanya Allah, rasa Allah yang selalu dekat dengan rasa kita ini, tiada lagi pernah lepas dengan kita. Itulah sebuah keyakinan. Keyakinan itu makomnya lebih tinggi dari tingginya iman. Bahkan itu iman yang tertinggi sekalipun. Para sahabat semua, cobalah rasakan apa yang ada, yang sudah tersampaikan ini, sehingga nantinya saat nafas terakhir pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap mampu merasakan dan mengiringi pulangnya nafas dengan ibadah menurut nafas. Nafas kita ini akan pulang dengan beribadah kepada Allah, karena seringkali itu kita biasakan. Maka insya Allah saat itu perjalanan nafas kita sangat lancar, tiada tersendat di tenggorokan, karena pelatihan-pelatihan yang sudah sering kita lakukan, yakni sebuah perenungan terhadap kesadaran nafas yang diiringi dengan bagusnya akhlak serta ikhlas menjalani hidup dan kehidupan kita, sehingga terasa ringan saat nafas ini pada saat kembali ke pemiliknya nanti. Inilah aktivitas dari sifat yang menggerakkan tubuh dan seisinya: daging, darah, tulang, kulit, urat, empedu, hati, dan paru-paru, serta semua elemen tubuh manusia digerakkan oleh Yang Maha Kuasa melalui wakilnya, yaitu sifat yang ditiupkan melalui tubuh ini, yakni hidup. Hidup adalah nafas. Itulah yang mengadakan rasa, merasakan adalah rasa, dan pada masanya pulang pun itu semua akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika secara lahiriah tubuh pulang ini diiringi oleh saudara-saudara orang-orang tercinta kita di dunia menuju liang lahat, maka secara batiniah pulangnya nafas kita ini diiringi oleh para malaikat, oleh para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mendahului kita, ruh-ruh suci yang selalu berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.